Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daman Huri Halim, guru PAI di SMKN 1 Kertosono, mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN 1 Tulungagung. Saya melakukan praktek pembelajaran PAI kelas 11 tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bagaimana katanya? Sehat? Sudah sarapan? Oke, pada pagi ini yuk kita bahas awal pelajaran tentang apa? Ya, ketentuan pernikahan. Oh ya, ini dulu ya. Oke. Muhammad Zaki Firman, Muhammad Said, Muhammad Rizky Saifullah, Muhammad Wahyu, Muhammad Rafa, Muhammad Hafiz, Muhammad Fatah, Muhammad Warismi, Muhammad Ridho, Muhammad Tarikia, Nadia Dwi, Najmi Jada, Putri Aulia Sabila, Rado Wahyu Kurniawan, Reza Dwi Rosalia, Retno Revan Santoso, Rizky Amrullah, Satria Firmansyah, Satrio Aji Pratama, Sofi Buat, Safira, Pika, Wahyu Vicky, Wisnu, Yitni, Ilman Akbar. Oke anak-anak, sebelum presentasi kita kerjakan, kita awali dengan pernikahan anak-anak. Kita sekarang tentang pernikahan. Orang hidup ini tentu ada ajaran. Kalau saja melangkahnya kita diajarkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pernikahan. Kalian besok kalau biasanya juga akan menjalani namanya pernikahan. Nah sekalian, Nabi SAW bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum minal basi wal yatazawwaj. Wahai para pemuda, sekalian nanti, jika kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kenapa? Nikah ini adalah apa? Sunnah Nabi. An-nikahu sunnati, wa man raghiba anni falaisa minni. Nikah ini adalah sunnah ajaran Nabi. Dan
Dan barang siapa yang tidak mengikuti ajaranku, maka tidak termasuk golonganku. Benar ya? Jadi nikah ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada yang lebih tentang pernikahan? Pernikahan, ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu tentang pernikahan. Coba silakan salah satu, barangkali ada yang tahu. Ya, silakan. Oke, ya. Pernikahan itu seperti itu anak-anak ya. Nanti untuk lebih jelasnya, yuk kita presentasikan tentang pernikahan. Yang ingin kami presentasikan pertama pengertian pernikahan, kedua tujuan pernikahan, ketiga ilmu pernikahan, dan keempat ilmu pernikahan. Satu, pengertian pernikahan. Kata nikah diserap dari bahasa Arab yaitu nikah yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghibur atau menjodohkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan kawannya untuk bergaul secara sah, sehingga memberikan hak dan kewajiban tertentu sesuai ketentuan hukum syariat Islam. Seorang laki-laki dan perempuan yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan atau hubungan perkawinan tidak boleh menikah di antara keduanya. Pernikahan merupakan salah satu syariat yang dibahas dalam fikih Islam yang bab munafaqah. Menikah merupakan bagian dari ibadah bagi umat muslim. Selain ibadah, menikah juga dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan munkar, yaitu perbuatan zina. Dengan adanya pernikahan akan menghasilkan keturunan sesuai jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Kedua, tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu fenomena yang memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, yaitu laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, dengan rangka menentukan rumah tangga yang berbeda sesuai dengan ketentuan agama Islam. Apabila tujuan pernikahan tersebut diuraikan secara rinci, maka tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Mendapatkan keturunan yang sah. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 3. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. 4. Menjaga hawa nafsu. 5. Meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. 6. Memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. 7. Memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 8. Menjaga kehormatan dan harapan manusia. 3. Hukum pernikahan. Terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang muda yang telah mampu menikah. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut dan ditinjau dari kondisi seseorang yang akan melakukan pernikahan, hukum menikah dikelompokkan menjadi 5 macam sebagai berikut. 1. Haram. Hukum menikah menjadi
5. Wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam kezinaan. Hukum pernikahan. Pernikahan dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pernikahan harus berdasar rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkara. Ada rukun dalam pernikahan sebagai berikut. A. Calon mempelai laki-laki dan perempuan. B. Wali dari pihak mempelai perempuan. Wali nikah adalah orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya. Wali nikah dalam Islam dibagi menjadi 6 macam sebagai berikut. 1. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai ketalian darah dengan mempelai perempuan yang akan dinikahkan. 2. Wali batin, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengatur pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali nikah. Jika wali nasab tidak ada atau tidak bisa memenuhi tugasnya, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah, antara lain beragama Islam, laki-laki, balik, berakal, merdeka, bukan hamba sahaya, bersifat adil, serta tidak dalam income, gaji, atau umroh. 3. 2 orang saksi. Adapun syarat-syarat menjadi saksi dalam Islam. Laki-laki, balik atau dewasa, berakal sehat, dapat mendengar, dapat meninggal, dapat berbicara, adil dan tidak fasik, tidak menyimpan haji atau umroh, serta merdeka atau bukan hamba sahaya. 4. Ijab kabul. Ijab kabul atau sigah diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Adapun dalam pengertian yang lain dalam ijab berbagi sebagai berikut. 1. Ijab, yaitu ucapan wali dari pihak mempelai perempuan sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. 2. Kabul, yaitu ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberikan mas kawin atau mahar kepada istrinya, karena mas kawin merupakan syarat nikah. Akan tetapi, mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Syarat-syarat ijab kabul, yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa masing-masing, dengan menggunakan kata tasbih atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah menunjukkan niat, sedangkan niat adalah sesuatu yang abstrak. Serta kabul harus dengan ucapan kabul yang berarti saya terima dan boleh didahulukan dari ijab. Ya. Nanti kan dulu kan. Oke, anak-anak silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa hukum pernikahan? Oke, jawab apa hukumnya pernikahan? Islam bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi dan niat seseorang. Secara umum, hukum nikah ada 5, yaitu 1. Wajib, 2. Sunnah, 3. Mubah atau boleh, 4. makruh, 5. haram. Oke, silakan. Wajib karena apa? Wajib jika seseorang sudah mampu secara lahir dan batin serta dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah. 2. Sunnah, jika seseorang telah mampu menikah tetapi masih bisa menahan diri dari perzinahan, maka nikah baginya dianjurkan. 3. Mubah, jika seseorang menikah tanpa ada dorongan kuat atau ketentuan khusus, tidak ada tuntunan untuk menikah tapi juga tidak ada larangan. 4. Makruh, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, hak pasangan baik secara fisik, finansial maupun emosional, dan khawatir tidak bisa berlaku adil atau akan menelantarkan pasangan. 5. Haram,
hukumnya berarti ada 5. Satu hukumnya wajib. Yang kedua ketiga keempat makruh. Yang terakhir jadi anak-anak ada hukum ketika itu wajib bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah diberi kemampuan oleh Allah, mampu hartanya juga mampu jiwanya juga mampu, maka janganlah kalian berlama-lama membujang karena hukumnya bisa wajib untuk menikah. Ya, orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu itu wajib hukumnya menikah. Kemudian ada sunnah, ada makruh, dan ada haram. Lanjut. Ya, ya silakan. Apa saja rukun nikah dalam Islam? Apa saja rukun nikah dalam Islam? Jadi nikah itu ada rukunnya, anak-anak. Ya, apa? Coba dijawab. Jawab. Rukun nikah dalam Islam yang pertama ada calon suami, 2 calon istri, 3 wali nikah atau 3 dari mulai wanita, 4 2 orang saksi hasil, dan 5 ijab kabul atau ucapan akad nikah. Sudah, Bu? Nah, rukun nikah, anak, rukun ini tidak boleh tidak ada. Rukun ini jika salah satunya tidak ada berarti nikahnya tidak sah. Jadi rukun nikah tersebut harus ada. Oke, paham ya? Lanjut. Silakan. Izin bertanya. Sebutkan syarat-syarat nikah. Sebutkan syarat-syaratnya nikah. 1. Syarat calon suami dan istri. Beragama Islam bukan mahram, tidak ada hubungan darah yang mengharamkan untuk nikah dengan kehendak sendiri atau tidak dipaksa setelah balik dan berakal. 2. Syarat wali. Laki-laki muslim balik berakal dan adil. 2. Wali nasab atau ayah kerabat laki-laki dari pihak ayah, terutama dari pihak wali hakim. 3. Syarat saksi. 2 orang laki-laki muslim balik berakal dan adil hadir saat akad nikah berlangsung. 4. Syarat ijab dan kabul jelas dan tidak mengandung syarat yang membatalkan. 2. Satu majelis langsung antara ijab dan kabul. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Apa tujuan pernikahan? Siapa yang menjawab? Silakan. Ya. Apa? Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi, tapi juga memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi. Terutama pernikahan menurut ajaran Islam: 1. Menjaga kehormatan dan menjauhkan kehinaan. Pernikahan adalah sarana dalam untuk menyalurkan naluri manusia sehingga menjadi diri dari dosa dan maksiat. 2. Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan bertujuan membentuk rumah tangga yang tenang, sakinah, penuh kasih, sayang, mawaddah dan rahmah Allah. 3. Melakukan keturunan nasab. Dengan pernikahan, keturunan lahir secara sah dan dijaga silsilahnya sesuai syariat. 4. Memenuhi naluri dan kebutuhan emosional. Manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk memiliki pasangan, dan pernikahan menjadi jalan yang sah untuk mendapatkan kesenangan jiwa. 5. Ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Menikah adalah sunnah Nabi dan jika diniatkan karena Allah maka menjadi ibadah. 6. Membangun masyarakat yang islami dan kuat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Dengan pernikahan yang sah dan berkah akan lahir generasi yang saleh dan bermanfaat. Oke, itu jawabannya tujuan pernikahan. Setelah menjelaskan presentasi dari kami, izinkan saya memberikan kalian pertanyaan. Siapa saja yang termasuk dalam juntan? Ya, siapa? Jawab. Ya, silakan. Seorang laki-laki
yang haram dinikahi. Terus lagi dah. Ada siapa lagi yang bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Apa saja dasar hukum pernikahan? Apa dasar hukumnya pernikahan? Izin menjawab. Dasar pernikahan yaitu 1 Al-Quran surat An-Nur ayat 32, dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka mungkin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Quran surat An-Nur ayat 32. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menikah sebagai ibadah dan jalan hidup yang baik. 2. Hadis Nabi Muhammad SAW. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menunjukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menikah adalah cara untuk menjaga diri dan mendapatkan keberkahan. 3. Ulama. Kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah bagian dari syariat Islam dan memiliki penting dalam kehidupan seorang muslim. 4. Hukum positif di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, berdasarkan hukum pernikahan adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun CB tentang perkawinan. 2. Kompilasi hukum Islam atau KHI terutama bagi umat Islam. Dasar-dasar ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga memiliki dasar keagamaan dan hukum yang kuat. Itu anak jawabannya bisa dimulai. Anak-anak sekalian, dari presentasi dan pelajaran dari awal hingga hari ini, tentu anak-anak kita ambil refleksinya, yakni kesimpulan dari pelajaran kita tentang pernikahan. Pernikahan anak-anak adalah sebuah perintah yang hukumnya tadi ada 5 macam dari Nabi Muhammad SAW, dan menikah ini mengandung hikmah anak-anaknya. Menikah ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ingin terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga menikah ini adalah untuk menghasilkan keturunan yang syah. Ya. Jadi anak dengan nikah kalian nanti punya anak yang syah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga membentuk keluarga yang tentram, keluarga yang harmonis, ini dengan pernikahan. Oleh karenanya anak, yuk pada hari ini pelajaran nikah tentang pernikahan kita belajar dengan sebaik-baiknya dan kita menghayati sebagai siswa SMKN 1 Demikian anak, pelajaran kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.